those places in your heart no else can. Let me show you love. Oh no, pretend. Be there whenever you want me. I need somebody who can love me at my word. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear. But I hope you see my worth. 'Cause it's only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do the worst. I don't wanna know, no, who's taking you home, loving you so, the way I used to love you. No, I don't wanna know, no, who's taking you home, loving you so, the way I used to love you. Oh, I don't wanna know. Wasted. The more I drink, the more I think about you. No, I can't take it. Baby, every place I go reminds me of you. Do you think of me, what we used to be? Is it better now that I'm not around? Our friends are acting strange, don't bring up your name. Are you happy now? Are you happy now? I don't wanna know, no, who's taking you home, loving you so, the way I used to love you. No, I don't wanna know, no, who's taking you home, loving you so, the way I used to love you. Oh, I don't wanna know. Every time I go out, yeah, hear it from this one, hear it from that one, that you got someone new. Yeah, I see but don't believe it. 'Cause even in my head, you're still in my bed. Maybe I'm just a fool. Do you think of me, what we used to be? Is it better now that I'm not around? Friends are acting strange, don't bring up your name. Are you happy now? Are you happy now? I don't wanna know, no, who's taking you home, loving you so, the way I used to love you. No, I don't wanna know, no, who's taking you home, loving you so, the way I used to love you. Oh, I don't wanna know. No more please stop, no more hashtag booed up screenshots. No more trying to make me jealous on your birthday. You know just how I made you better on your birthday. Do you like this? Do we really like this? Do we lay it down for you, touch your poop like this? Matter of fact, never mind, will I let the past be? Maybe he's right now, but your body's still I don't wanna know, no, who's taking you home, loving you so, the way I used to love you. No, I don't wanna know, no, who's taking you home, loving you so, the way I used to love you. Oh, I don't wanna know. 나를 same thing I told you that
Even when I knew I never could, I know that I can. But nobody as good as you, I need you to stay, need you to stay. Hey. Get drunk, wake up, I'm wasted here. I realize the time that I wasted here. I feel like I can't feel the way I feel if you can't be right here. Oh, 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 oh. We'll be fucked up if you can't be right here. Out of the same thing, I told you that I never would. I told you would change. Even when I knew I never could, I know that I can. But nobody else as good as you, I need you to stay, need you to stay. Hey, I do the same thing. I told you that I never would. I told you would change. Even when I knew I never could, I know that I can. But nobody else as good as you, I need you to stay, need you to stay. Hey, when I'm away from you, I miss your touch. You're the reason I believe in love. It's been meant for cover me to trust, and I'm afraid that I'ma fuck it up. Ain't no way that I can leave you stranded, cause you end up leaving me empty-handed. And you know that I can't live without you. So baby stay. Oh, 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 oh. I'll be fucked up if you can't be right here. I do the same thing. I told you that I never would. I told you would change. Even when I knew I never could, I know that I can. But nobody as good as you, I need you to stay, need you to stay. Hey, I do the same thing. I told you that I never would. I told you would change. Even when I knew I never could, I know that I can. But nobody as good as you, I need you to stay, need you to stay. Hey. But you'll never be alone. I'll be with you from dusk till dawn. I'll be with you from dusk till dawn. Not trying to be in there, not trying to be cool, just trying to be in this. Tell me, are you too? Can you feel where the wind is? Can you feel it through all of the windows inside this room? 'Cause I wanna touch you, baby, and I wanna feel you too. And I wanna see the sunrise and your sins, just me and you. Light it up on the run. Let's make love tonight. But you'll never be alone. I'll be with you from dusk till dawn. I'll be with you from dusk till dawn. Baby, I'm right here. I'll hold you when things go wrong. I'll be with you from dusk till dawn. I'll be with you from dusk till dawn. Baby, I'm right here. I'll be with you from dusk till dawn. Baby, I'm right here. Jacket, so do yours in. We would roll down the rapids to find a wave that fits. Can you feel where the wind is? Can you feel it through all of the windows inside this room? 'Cause I wanna touch you, baby, and I wanna feel you too. And I wanna see the sunrise and your sins, just me and you. Light it up on the run. Let's make love tonight. But you'll never be alone. I'll be with you from dusk till dawn. I'll be with you from dusk till dawn. Baby, I'm right here. I'll hold you when things go wrong. I'll be with you from dusk till dawn. I'll be with you from dusk till dawn. Baby, I'm right here. I'll be with you from dusk till dawn. Baby, I'm right here. Could give love to you,
never be alone. From dusk till dawn. With you from dusk till dawn. I'll be with you from dusk till dawn. Baby, I'm right here. I'll hold you when things go wrong. I will. With you from dusk till dawn. Till dawn. With you from dusk till dawn. Baby, I'm right here. I'll be with you from dusk till dawn. Baby, I'm right here. I'm going under, and this time I fear there's no one to save me. This all or nothing really got a way of driving me crazy. I need somebody to heal, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way I'm not the pain. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled around. I was getting kinda used to being someone you loved, and I tend to close my eyes when it hurts. Sometimes I fall into your arms. I'll be safe in your sound till I come back around. For now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled around. I was getting kinda used to being someone you loved, but now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled around. I was getting kinda used to being someone you loved. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat malam, Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kembali di acara Digital Art Camp hari ketiga, yang dimana hari ini merupakan hari terakhir ya teman-teman, kita memeriahkan acara Digital Art Camp kali ini. Serta yang saya hormati juga dan yang saya sayangi seluruh teman dan para hadirin yang sudah hadir dalam acara yang berbahagia ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat sehingga kita dapat hadir di acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sebelum kita mulai acara, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu. Saya Rehman Bakti Supratama, selaku pembawa acara pada hari ini. Saya ucapkan sekali lagi selamat datang kepada teman-teman yang sudah hadir, dan mungkin teman-teman yang sudah hadir juga bisa on cam untuk bersama-sama kita memeriahkan acara Digital Art Camp pada hari ketiga ini, yang tentunya tetap bersama dengan pemateri kita yang sudah bersama kita selama 2 pertemuan ke belakang, yaitu Mbak Aldis. Untuk Mbak Aldis, selamat malam Mbak Aldis. Halo. Suaraku kedengeran nggak ya? Gimana kabarnya Mbak? Baik, alhamdulillah. Oke, semoga masih semangat ya Mbak untuk hari ketiga ini, karena hari ketiga ini adalah hari terakhir kita melaksanakan acara Digital Art Camp ya, begitu. Iya, semangat dong. Aku udah semangat banget nih. Alhamdulillah. Oke Mbak Aldis, sebelum kita masuk pada inti acara, mungkin saya akan menyapa terlebih dahulu teman-teman yang sudah hadir di acara Digital Art Camp kali ini di hari ketiga, yang tentunya yang pasti masih selalu semangat dan tentunya harus on fire ya untuk bersama-sama belajar
mengenai desain grafis, terutama dalam aplikasi Canva ya. Di sini yang sudah hadir kita akan sapa, mungkin ada Ahmad Fadil. Halo Ahmad Fadil. Halo Bang. Halo, oke. Gimana nih hari ketiga ya, sudah kedua pertemuan ke belakang bersama Mbak Aldi tentunya. Gimana nih kesan hari ketiga ini nih, sudah mengikuti 2 pertemuan nih? Wah, luar biasa nih Bang. Dari mulai pertemuan pertama, kedua, dan sekarang ketiga. Ya, luar biasa Bang. Ditunggu ilmu yang hari ketiga ini ya Bang. Oke, ditunggu infonya. Nanti Mbak Aldis akan kembali memberikan ilmu-ilmu yang tentunya bakal kita butuhin. Oh ya, untuk Fadil, gimana nih? Udah ada perkembangan belum nih, terutama dalam desainnya nih? Sudah ada inovasi mungkin lebih lagi dalam merancang-rancang gitu setelah mengikuti acara ini? Wah, pastinya sudah dong Bang. Yang tadinya saya kaku main di Canva, sekarang udah hari ketiga ya Bang. Hari ketiga ini, wah luar biasa perkembangannya sih Bang. Saya udah mulai bisa input gambar dan lain-lain tuh Bang. Editing teks dan lain-lain gitu Bang. Oh iya, bagus sekali. Oh iya nih, tidak lupa. Kebetulan ingin saya tanyakan ini. Kamu ini peserta dari asalnya mana nih? Oh ya Bang, perkenalkan Bang, nama saya Ahmad Fidil Arifin, saya berasal dari kota Purwokerto Bang. Sekarang saya sekolah di SMP Negeri 1 Purwokerto Bang. Oke, tepuk tangan dulu nih SMP 1 Purwokerto teman kita nih. Paling muda, namun semangatnya Siap masih Bang, tinggi. Oke, terus semangat ya untuk mengikuti acaranya. siap Oke, Bang. ini juga masih banyak lagi yang sudah bergabung. Mungkin ada Mas Irfan. Halo Mas Irfan. Halo Mas Irfan. Waduh, halo Mas Irfan. Gimana nih Mas Irfan, hari ketiga ini Mas, untuk mengikuti hari ini? Apakah masih semangat atau bagaimana nih? Kesan dan pesannya mungkin Mas Irfan untuk hari ketiga ini? Ya, alhamdulillah udah standby dari tadi. Nama ini maaf lagi nggak bisa on cam ya, maaf sekali. Tapi ya alhamdulillah masih bisa hadir lah. Ya ditunggu aja gimana nih. Masih penasaran aja apa aja yang bisa dibuat dari dari tema acara ini ke Canva ya. Oke. Mungkin bisa ditunggu lagi. Siap. Oke, Mas Irfan, terima kasih banyak Mas Irfan, dan tentunya semoga yang sudah hadir di sini masih tentunya harus selalu semangat, dan nanti akan kita gali kembali ilmu-ilmu yang mungkin bisa kita dapat di acara hari ini. Oke, baik, sepertinya teman-teman semua ini sudah tidak sabar lagi untuk masuk ke dalam inti acara, yang dimana kita nanti juga akan mereview hasil karya nih, terutama hasil karya desain dari teman-teman yang mungkin teman-teman sudah kumpulkan kepada panitia ya, dari Digital Art Camp ini, yang tentunya nanti dari karya tersebut akan direview oleh Kak Aldis ya. Nanti mungkin akan mendapatkan lebih banyak inspirasi dan juga lebih banyak inovasi lagi buat teman-teman semua untuk membuat karya yang nantinya akan dibuat seperti itu. Lalu tidak berlama-lama ya, kita akan langsung saja kita sambut Kak Aldis untuk mereview karya-karya. Untuk Kak Aldis, saya persilakan Kak Aldis. Oke, boleh. Terima kasih MC. Aku mungkin minta tolong dari teman-teman panitia buat di-share screen hasil dari poster yang udah dibikin sama pesertanya ya. Halo, atau dari aku aja? Bentar. PDD-nya. Oke, boleh. Mungkin dari aku aja kali ya. Ya, cepet juga nih. Udah kelihatan belum ya, teman-teman? Sudah, Kak. Oke, di sini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 3, 15. Ada 15. Dan 16. Ada 16 poster. Ya bakal kita review. Sekaligus mungkin saran-saran juga kali ya. Buat teman-teman yang udah bikin posternya. Kan kemarin sempat di-mention kalau misalnya gimana sih cara biar tahu posternya itu bagus atau enggak itu gimana gitu. Nah, salah satu caranya itu dengan
dikasih kritik atau saran dari orang yang lebih berpengalaman atau orang yang emang udah tahu gitu. Nah, di sini mungkin aku bisa bantu nih teman-teman buat nge-upgrade skill teman-teman, udah hasil bikin posternya kan. Nah, terus output-nya kita kasih masukan-masukan. Nah, kita bakal bahas di sini. Di sini ada 16, tapi mungkin nggak bakal kita panjang-panjang satu orangnya itu, tapi lebih ke ya singkat-singkat aja sama kayak output atau masukan-masukan buat posternya gitu. Sini aku bakal bahas yang dari yang pertama dulu. Ini ada tarian Badaya Wirahmasari. Ini dari UPI yang buatnya Salwa. Mungkin ada Salwa di sini? Ada Salwanya nggak ya? Ada, Pak. Salwa. Oke, halo Salwa. Kak. Oke, sebenarnya posternya bagus sih. Aku jadi tahu nih, ternyata ada juga tarian namanya tarian Badaya. Aku baru tahu nih, tarian Badaya. Dan sebenarnya aku juga baru ingat nih, ternyata teman-teman kalau misalnya bikin poster terus tulisan banyak, itu boleh juga nih kalau misalnya ditambahin barcode gitu. Jadi nanti posternya jadi lebih interaktif gitu kan. Di sini keren banget selalu udah nambahin barcode buat ini tuh barcode-nya bakal nge-link ke video tentang tarian ini atau gimana ya? Ya jadi barcode-nya bakal langsung nge-link-nya ke video penampilan dari tari Badaya. Oke, I see. Bagus sih ini ada konsep barcode-nya, jadi posternya jadi jauh lebih interaktif juga kan, biar nanti pembacanya juga apa nih barcode terus langsung di-scan. Nah, tapi paling buat masukan dari poster ini, kalau dari yang aku lihat kan tariannya ini playful gitu ya, terus baju-bajunya warna-warni. Nah, mungkin posternya bisa juga nih disesuaiin, karena dari warnanya kan ini lebih ke monokrom gitu, warna hitam putih. Nah, mungkin bisa nih diambil dari mungkin warna pinknya gitu, ditambahin unsur bunga. Nah, kan di sini ada bunga-bunganya nih. Nah, mungkin ditarin tambah unsur-unsur bunga. Nah, terus ini kan dari Bandung gitu, mungkin ditambahin juga nih, apa sih aksen dari kota Bandung yang bisa di-highlight. Tapi buat yang checkered-nya ini aku suka, karena dia nggak polos gitu posternya, tapi ada teksturnya juga. Terus sebenarnya headline-nya aku suka sih. Cuma paling yang kurangnya itu di bagian warna. Jadi si posternya itu kurang berwarna karena kalau misalnya dilihat dari gambar orang ini, penarinya tuh colorful gitu, warna-warni, ada warna pink, ada warna biru gitu kan. Paling buat output-nya itu sih. Tapi overall aku suka banget sama ada tambahan barcode ini, jadi posternya lebih interaktif juga. Gitu. Itu sih paling buat output dari poster kamu. Semangat. Makasih. Bikin revisi baru gitu. Oke, mungkin kita lanjut ke poster kedua kali ya. Poster kedua, poster dari UNES, namanya siapa nih? Wait, kok aku nggak kelihatan sini. Jericho Octaviansyah, ada nggak Jericho nih? Jericho apakah hadir? Jericho. Oke, mungkin kalau yang nggak hadir, kita skip dulu aja kali ya, kita tunggu sampai orangnya ada gitu, biar dia juga tahu nih, kita komentarin tentang apa gitu kan. Tadi yang dia yang buat, dia nggak tahu nih apa saran-saran dan kritiknya gitu. Oke, kita lanjut ke yang ada orangnya dulu deh. Dari UNES, Laila Azahra ada nggak? Laila? Hadir, Kak. Oke, halo Laila. Halo, Kak. Oke, ini sebenarnya posternya bagus banget. Ini tentang perempuan. Cuman sedikit kritik buat bagian ininya sih. Aduh, salah. Bagian kulit tuh agak nyaru sama background ini. Mungkin kamu bisa pilih warna kulitnya agak sawo mateng atau agak gelap gitu. Biar tangannya juga bagian sini kan kelihatan nih. Kan ada bagian tangannya nih. Nah, biar tangannya itu juga kelihatan gitu. Jadi biar kontras juga nih sama love-nya. Kalau love-nya sini kan kulitnya kelihatan nih ada warna kulit gitu. Nah, tapi pas bagian sini itu nyaru karena warnanya itu mirip sama warna background-nya. Warna pink itu. Gitu. Sama sebenarnya mungkin agak bisa lebih besarin juga karena kan fokusnya nih fokus si poster itu tentang woman ya, si karakter yang cewek-cewek ini kan. Nah, bisa nih kamu lebih gedein lagi. Jadi
orang-orang tuh tahu fokusnya woman, oh berarti orang ini. Jadi nggak teralihkan fokus sama tumbuhan-tumbuhan yang di bawah gitu. Jadi tetap fokus utamanya si perempuannya karena kan poster ini ngebahas tentang woman kayak gitu. Nah, terus fragile mungkin kamu bisa juga nih diganti si elemen yang garis meleflik itu sama fragile tuh identik kan sama apa ya, rapuh gitu kan, agak rapuh terus mudah rusak gitu. Nah, mungkin bisa diganti sama kayak jahitan-jahitan gitu. Kayak ada bolong-bolong atau kayak retak-retak atau di love-nya juga dibikin retak-retak-retak. Atau kan patah apa sih kayak patah hati gitu juga. Jadi lebih kayak oh dari walaupun tulisannya sedikit tapi dari ilustrasi si posternya itu juga bisa kebayang nih, oh kalau misalnya woman aren't fragile gitu. Mungkin itu sih output dari aku buat posternya, tapi overall posternya udah bagus gitu. Oh iya Kak Aldis, ini ternyata dari Kak Jericho hadir ini Kak. Oh, hadir ya? Iya, iya. Oke, oke. Oke, kita lanjut ke Kak Jericho kali ya. Sebelumnya biar nggak lupa nih. Halo Kak Jericho. Apakah ada? Ada Kak, cuman ini sedang ada gangguan karena sedang lagi di luar sehingga sinyalnya kurang mendukung. Oh, iya, iya, iya. Ada di ini ya, ada Di di kolom chat ya? chat, iya betul sekali Kak. Oke, oke, betul. Oke, buat poster sebelumnya ada dari UNES, Kak Jericho. Sebenarnya posternya udah oke, cuman kurang pantai. Mungkin dilihat dari foto-fotonya kalau kita lihat sekilas cuman foto-foto, oh ini pantai gitu. Tapi kalau misalnya secara keseluruhan, misalnya kita zoom out gitu ya, bisa nggak di zoom out? Nah, misalnya di zoom gitu, kayak kurang gitu, karena background-nya tuh nggak mendeskripsikan si pantainya. Nah, mungkin ide dari aku, coba pilih warnanya tuh warna pasir pantai itu warna krem. Nah, jadi nanti point of view dari atas gitu. Jadi si background-nya ini warna krem gitu, terus elemen-elemennya mungkin bisa diganti nih sama warna tambahin elemen-elemen bintang laut atau kerang-kerang gitu. Jadi nanti tulisannya foto. Ini aku ilustrasiin segi biar ada kebayang. Pasir pantai. Nih, maksud aku kayak gini. Nih, jadi bagian atasnya itu nanti kamu bikin warnanya kayak gini nih, pasir kan ini ngebahas tentang pantai kan, pantai Jambu Anyar. Nah, kamu mungkin background-nya bisa diganti warna-warna kayak warna krem gini. Terus bagian atasnya nih biar nggak terlalu boring, nggak semuanya tentang pasirnya, mungkin bisa ditambahin cipratan air gitu dari atas ke bawah. Gitu. Jadi seakan-akan point of view dari atas. Nah, mirip-mirip kayak gini nih maksud aku nih. Nah, kayak gini. Jadi ada cipratan airnya. Nah, mungkin buat tulisannya itu ada di atasnya nih, di bagian air-air. Jadi nanti tulisannya Pantai Jambu Anyer. Nah, bagian atas di sini. Terus baru foto-fotonya di bawah. Terus ditambahin lagi elemen-elemen bisa kayak gini. Kasih kepiting-kepiting lah di bawah, dari bagian bawah sini. Ada bintang laut. Terus baru tulisan-tulisannya gitu. Nah, tulisan-tulisannya juga sebenarnya ini buat saran aja sih, tapi bebas juga mau ditampung atau enggak. Tapi buat teks-teks ini nggak melulu tuh harus pakai post-it atau efek elemen-elemen kertas ini, tapi kamu juga bisa pakai misalnya cipratan air di sini kan ada nih, ada space-nya nih ya. Nah, kamu taruh aja timpa di sini. Jadi nggak melulu harus pakai kertas atau kayak notes kayak gini, tapi bisa juga diakalin karena ini temanya tentang pantai, kalau bisa pakai ember, mungkin embernya agak digedein gitu, terus tulisan tuh ada di atas embernya gitu. Itu sih paling buat poster kali ini. Itu kan karena ini ngebahas tentang pantai gitu ya, tapi kurang unsur pantainya gitu karena background-nya tuh kesannya lagi di bukan warna-warna pasir pantai gitu, tapi warna hijau, agak-agak hijau lumut gitu. Ini itu sih tampungan ide dari aku, dan mungkin kamu juga bisa tampung ide aku yang udah aku kasih tadi. Gitu. Mungkin aku langsung lanjut ke poster selanjutnya. Ini ada poster dari UNES juga.
dari Dinda. Ini aku suka sih posternya, lucu gitu. Terus aku paling suka ininya nih. Ada Dindanya nggak ya? Ada suaraku gak? Halo, Dinda? Dindanya ada ya nggak ya? Apakah ada? Kalau nggak ada, kita next ke poster selanjutnya dulu. Ada, Kak. Oke. Halo, Dinda. Ada Kak, Dinda Kak. Oke. Dinda, aku mau tanya dong, ini kamu bikinnya pakai apa? Yang Sierra Nights ini kan tulisannya ya? Sierra Nights. Halo? Kayaknya Dindanya lagi berkendala ya. Itu kata Kak Dinda dalam kolom chat katanya itu dari UHM albumnya Kak katanya. Oh, oke. Oh, ini tuh album dari artis gitu ya. Ini bagus sih, lucu. Aku suka tulisannya. Terus juga matching gitu sama konsepnya. Kayak lagi di galaksi, terus ada bintang jatuh gitu. Cuman buat outputnya paling ini sih, kayak tulisan-tulisan ini agak kurang kebaca. Karena pertama dia kan rada glowing gitu kan. Nah, karena efek glowingnya itu sama bagian belakangnya nih, yang si bintang-bintang kecil itu rada nyaru gitu. Jadi kalau misalnya di zoom gini, nih, kayak nggak kebaca gitu loh. Tapi kalau misalnya di zoom ya kebaca in your bed, keep a secret, lalala. Cuman bagian ini nih juga ada nih kan, yang di O-nya itu rada nggak kebaca sih buat tulisannya. Tapi buat konsepnya aku suka banget. Terus juga teks yang di atas aku juga suka. Terus ada bintang-bintang jatuhnya juga oke. Cuman kurangnya paling poin di tulisannya aja. Mungkin bisa dibikin lebih kebaca dan pemilihan fontnya juga bisa diperhatiin lagi. Tapi buat overall posternya bagus, aku suka. Gitu. Bisa dilanjut ke poster selanjutnya. Dari Universitas Negeri Semarang, ada Indah. Indahnya ada nggak ya? Halo, Indah. Indahnya apakah ada? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke poster selanjutnya dulu kali ya. Poster selanjutnya dari Unila, ada Nafra. Nafra, halo Nafra. Apakah ada Nafra? Oke, belum join kali ya Nafra. Oke, kita lanjut lagi ke dari SMPN 1 Purwokerto nih. Janeta, ada Janeta. Halo, Janeta. Sepertinya dari Janeta belum hadir Kak, dan tapi kalau dari Kak Nafra tadi sudah hadir nih sepertinya Kak di ruangan ini. Oke. Iya. Halo, Kak Nafra, apakah ada? Atau lagi reconnecting kali ya? Iya, Ada sepertinya kendala. reconnecting Kak. Oke. Kita lanjut dulu aja kali ya. Nanti mungkin Oh, dari ini ada Kak. teman-teman. Oh, udah ada. Ada di chat ini Kak, sepertinya sedang ada Oke. gangguan nih Kak, dari jaringan sepertinya. Oke, siap. Oke, kita bahas yang posternya Nafra dulu kali ya, bentar. Nafra yang tadi kan, yang ini. Ini aku suka sih, idenya bagus, terus juga pengambilan point of view-nya bagus. Ini nggak boring gitu. Dia ngambil posternya dari sudut pandang atas gitu, dari bagian kepalanya si orang yang naik kapalnya gitu. Terus aku juga suka nih dari dia ngedeliver
si sampah-sampahnya di dalam air, itu aku suka karena lucu, ternyata keren juga gitu. Banyak sampah-sampah, tapi walaupun simple, tetap pesannya tuh tersampaikan. Kalau misalnya bumi kita nih udah lautnya apalagi itu udah banyak sampahnya gitu. Nah, cuman mungkin aku take note sedikit di bagian tulisan ininya sih. Mungkin dibikinnya agak lebih apa ya? Aku kurang suka karena dia tuh ininya nih, bagian jarak-jaraknya tuh terlalu lebar gitu. Dan dia cukup lumayan makan space gitu. Ini dari bulat-bulatnya kan masih ada bagian atasnya tuh masih ada space banyak gitu kan di sininya nih. Nah, mungkin kamu nanti bikinnya dia itu agak rapat bagian sininya nih. Jarak antara satu tulisan ke bawahnya itu agak rapat, terus juga pemilihan si bubble-nya ini juga yang sesuai gitu sama ukuran si teksnya karena di sini agak nggak pas dari jarak ke sini sama ke yang fish ini nih agak nggak apa simetris gitu. Tapi sebenarnya nggak terlalu masalah sih buat yang tulisan di bubble ini. Cuman aku prefer lebih milih yang lebih sama gitu sama ukuran si teks yang ada di dalam bubble-nya gitu. Terus aku sukanya si poster ini ada kayak detail-detailnya gitu loh. Nggak cuman air warna biru doang, tapi kayak ada aliran-aliran yang seakan-akan ini tuh ada airnya beneran gitu. Itu sih paling buat posternya ini udah bagus. Gitu dari aku buat outputnya ke posternya Nafra. Oke, selanjutnya mungkin kita lanjut ke Janeta udah ada belum ya? Janeta. Atau kalau belum ada, kita langsung lanjut ke poster selanjutnya dulu. Ada dari SMPN 1 Purwokerto lagi, ada dari Ramfanti. Halo Ramfanti, ada nggak ya Ramfantinya? Ramfanti. Oke, ada di chat. Hadir Kak, sepertinya ini. Oke, siap-siap. Tolong chat ya. Dari poster ini. Sebenarnya posternya bagus sih. Ini ada highlight utamanya itu ada tulisan "Mari jaga bumi ini." Ini kebaca banget. Walaupun di zoom out jauh gitu tetap kebaca gitu. Mari jaga bumi ini. Cuman bagian yang atas ini mana? Scroll bagian atas mana sih? Nih. Saatnya berpikir hijau itu kan dia bagian dari judulnya kan. Nah, tapi dia itu size-nya sama kayak yang deskripsi bawahnya. Gitu. Jadi dia nggak terlalu kelihatan nih saatnya berpikir hijau. Padahal kamu taruh posisi si teksnya itu di bagian atas yang secara nggak langsung tuh bagian dari judul. Gitu. Jadi mungkin bisa kamu atur lebih bold atau kayak size-nya kayak gini, tapi di ukurannya dikecilin atau kayak di tengah-tengah taruhnya gitu biar tetap kelihatan dan tetap kebaca juga karena kalau misalnya dari jauh, terus kan tadi kalau misalnya kepotong gini tuh nggak kelihatan gitu loh. Kalau misalnya itu tuh ternyata bagian dari judul gitu. Yang ini satu, sama buat yang bagian background-nya. Ini sebenarnya bisa di ini lagi sih. Ini tuh pas aku lihat sekilas tuh nggak tahu kalau misalnya itu ada background-nya gitu kan. Aku kira dia cuman awan-awan, tapi ternyata ada burung-burungnya. Nah, mungkin bisa nih kamu tata ulang buat apa namanya? Buat elemen-elemennya biar dia tuh nggak kepotong sama teksnya nih kan kayak gini. Nih yang tulisan biru ini rada kepotong gitu kan. Terus juga sebenarnya bisa juga nih kalau misalnya di teksnya ditarik ke samping. Itu jadi nggak semuanya diturunin ke bawah. Biar nanti di bagian bawah itu kamu bisa tambahin elemen lain atau elemen-elemen yang bersangkutan sama topik yang kamu pilih. Kan ini seru menjaga bumi. Gitu. Jadi nanti teksnya kamu ke samping aja. Tapi terus bagian bawahnya itu kamu bisa tambahin elemen lain.
nggak cuma pohon-pohon, coba kamu cari kalau misalnya jaga bumi itu apa aja sih yang harus dilakuin, atau mungkin dari penjelasan yang udah kamu kasih ini, kamu juga kasih nih elemen-elemen atau ilustrasi hal-hal yang bisa dilakuin sama readers atau audience atau orang yang ngeliat poster ini yang bisa kita coba gitu. Jadi nanti posternya juga lebih nggak cuman kayak reminder tapi juga action gitu. Karena kita tahu nih, oh setelah kita ngeliat poster ini, kita bisa loh ngelakuin hal-hal ini dengan beberapa poin yang kamu mention. Misalnya kita jaga bumi, kita bisa buang sampah pada tempatnya gitu. Misalnya contoh ya, kamu tambahin nih elemen atau gambar orang lagi buang sampah atau enggak tong sampahnya gitu. Jadi di sini di-mention kalau misalnya kita juga bisa jaga bumi dengan cara buang sampah pada tempatnya gitu. Jadi nggak melulu soal tulisan tapi juga ada ilustrasi poin-poin yang bisa dilakuin sama readers-nya gitu. Jadi intinya sebenarnya buat poster ini coba kamu bikin poster memposisikan kamu juga sebagai readers atau orang yang bakal baca posternya kayak gitu. Mungkin output-nya buat poster ini kayak gitu. Kita lanjut ke poster selanjutnya kali ya. Bentar. Apakah sebelumnya Janeta udah hadir atau sama ini Indah udah hadir juga? Sepertinya Kak Janeta dengan Kak Indah belum hadir ini Kak. Mungkin bisa dilanjut dulu. Oke, kita lanjut dulu berarti ya. Kak, dari SMPN 1 Purwokerto juga, ada Kak Aulia Almakfira. Ada nggak Kak Aulia nih? Halo Kak, Halo. Bentar. Halo. Jadi posternya udah oke. Aku suka dia ngebahas tentang Selamat Hari Raya Idul Adha gitu, terus ada gambar onta, ada sapinya juga. Cuman mungkin saran aku dari pemilihan elemen-elemennya aja sih. Nih dari ini, terus ada ini juga kan, terus ada ini gitu. Nah mungkin ini kamu pilihnya elemennya pasti dari Canva-nya gitu, karena kan kita mau ngebahas digital art camp ini berhubungan sama Canva-nya. Cuman buat saran aku coba kamu pilih elemen yang style atau apa ya kalau di artiin bahasa Indonesia tuh maksudnya ya style tuh maksudnya kayak apa sih? Style tuh apa ya? Maksudnya kayak gaya si ilustrasinya tuh disesuaiin gitu. Misalnya nih contoh kamu yang atas ini kan pakai ilustrasi daging, tapi dia outline. Nah, kalau outline itu artinya dia cuman garis-garis doang gitu kan. Terus warnanya cuma satu, warna hitam doang. Nah, dia outline. Terus yang bawah kamu pakai elemen daging juga, tapi bedanya dia itu ada warnanya gitu. Nah, mungkin di bagian situnya kamu bisa coba pilih elemen-elemen yang style atau gayanya itu sama gitu. Dari situ. Terus buat tulisan-tulisannya nih. Nah, kalau ini menurut aku yang tulisan selamat ini kamu jaraknya tuh ke terlalu berjarak gitu antara S dan E dan L-nya itu ada jaraknya gitu kan. Beda sama yang Idul Adha nih. Nah, itu juga kamu bisa coba nih diatur buat font-nya itu mau jaraknya semana, terus mau ditaruhnya di mana gitu. Nah, kalau dari saran aku, karena ini kita pakai elemen yang nggak terlalu banyak, coba posisiin semua teks-teksnya ini ada di tengah, minimal di sini nih. Atau kalau mau ngikutin sama yang aku kemarin contohin, itu kan kemarin aku contohinnya si ada bangunannya di samping kiri, terus ada tulisannya di kanan. Nah, itu juga kamu bisa cobain. Atau kalau kamu nggak mau ikut sama yang kayak kemarin aku contohin, kamu bisa masjidnya ini kamu taruh di tengah, terus tulisannya itu kamu taruh di atasnya, kayak gitu juga bisa. Gitu. Jadi seperti yang aku udah bilang tadi di poster sebelumnya, coba kamu posisiin poster kamu, kamu itu sebagai orang yang melihat poster kamu gitu. Pesannya
kira-kira tersampaikan nggak, atau kira-kira apa sih yang kurang gitu kalau misalnya kamu lihat poster ini di jalanan gitu, kamu lihat poster yang kamu bikin ini kamu taruh di jalanan, terus kamu lihat kira-kira apa ya yang kurang gitu, kira-kira, apa sih yang, masih kurang, terus, apa yang harus diganti gitu. Jadi nanti bisa kamu coba revisi atau coba ganti-ganti gitu. Mungkin dari aku itu, sama buat sapi-sapinya juga sebenarnya sama kayak yang daging-daging tadi di atas, coba pilih elemen itu sesuai sama style-nya gitu. Nah, kalau misalnya di sini kan sapinya itu dia ada matanya. Nah, sedangkan yang matanya ini nggak punya mata gitu, jadi kan beda. Nah, itu kamu bisa pilih nih elemen-elemen di Canva yang, ada sapinya juga tapi sesuaiin sama yang untanya juga, jadi keduanya tuh sama, kayak gitu. Mungkin dari aku buat poster kali ini input-nya itu. Oke, Makasih, Kak. oke, kita lanjut ke poster yang selanjutnya. Mungkin aku minta tolong dari MC kalau misalnya ada nama-nama yang tadi udah hadir, bisa di-mention ya, aku takutnya kelupaan. Siap, Kak. Oke, oke. Selanjutnya ada dari SMA N1 Kota Gajah. Ada Elsandra. Halo Elsandra. Halo Apakah Kak. hadir? Oke, halo. Ini posternya udah oke banget sih. Bagus juga, terus informatif juga. Terus juga selain ada tulisan, kamu juga masukin foto-foto gitu dari teks-teks yang kamu mention di poster ini, itu udah oke banget. Jadi, posternya nggak semuanya tentang tulisan, tapi ada gambar-gambarnya juga. Nah, cuman mungkin, dari aku sih sarannya pas bagian pemilihan foto buat background-nya nih. Ini nggak tahu ini kamu kelihatan atau enggak, tapi kalau misalnya yang aku lihat di sini, di bagian yang bulat-bulat warna biru ini ada kotak. Kamu lihat nggak ya? Ini ada kotaknya nih. Entar dulu. Nih, mana sih? Eits. Nih, ada kotaknya, kamu lihat nggak ya? Nih. Ini kalau di zoom tuh ada kotak-kotak ini kan. Nah, mungkin kamu pas pemilihan background-nya itu coba dilihat lagi karena poster itu kan bukan cuman kamu yang lihat kan, ini poster juga dibuat buat orang-orang yang bakal ngeliat poster kamu. Jadi nanti kamu ngeposisiin sama seperti yang tadi aku mention juga, coba kamu posisiin sama sebagai readers gitu. Gimana sih kamu melihat poster yang udah kamu bikin? Nah, buat yang poster ini, mungkin kamu bisa lihat lagi sebelum kamu pilih background-nya, coba lihat apakah posternya itu buram atau background-nya agak sedikit kecil ukurannya, ataukah ada hal-hal yang mengganggu bagian-bagian background-nya atau enggak gitu. Kalau di sini sih bagian si kotak-kotak virus ini, dia tuh kayaknya kamu mungkin ambil dari foto gabungan gitu, tapi lupa di remove background-nya. Nah, mungkin kamu bisa nih remove background dulu, baru nanti ditempel ke bagian yang ada bintang-bintang ini, gitu. Sama kayak yang bintang-bintang ini juga kan kayaknya kamu gabung ya, satu, dua, tiga, ada 3 foto enggak? Ya, benar. Apa ini bagian dari satu foto aja buat background ini? Itu ada 2 foto, Kak. Nah, oke, oke. 2 foto, yang satu foto apa? Pertama. Kan tadinya kayak kekecilan gitu, Kak. Terus Mhm. jadi ukurannya disesuaiin sama background baru, Kak. Oke, oke. Ya mungkin itu sih, pas gabungin fotonya, mungkin dibikin lebih halus aja. Soalnya, kalau misalnya yang pertama itu harus di-highlight, jangan ambil foto yang, dia ukurannya buram gitu, karena pertama bakal ngaruh ke secara keseluruhan si posternya. Jadi kalau misalnya dapat foto, terus ngambil dari internet habis itu buram, nah coba diganti foto lain atau cari alternatif lain gitu. Nah, sama terus selain yang itu, mungkin, dari poster ini coba, tulisan si semuanya ini yang aku kotakin ini agak digeser ke tengah, atau sekalian tulisan ini digeser lagi panjang sampai sini, gitu. Karena jarak dari sini sama sini tuh beda, gitu. Karena kan,
judulnya tuh ada di sini nih, ada di center nih kamu taruhnya. Nah, tapi tulisannya itu cuman kamu taruh di sebelah kiri. Sementara sebelah kanannya itu kosong. Gitu. Jadi pilihannya dua, antara kamu taruh ini semua ada di tengah-tengah, ya kira-kira di sini, di kotak ini, atau pilihan kedua, opsi kedua, itu kamu si tulisan yang tiap-tiap poin ini kamu panjangin sampai ke sini. Gitu. Biar dari sisi kiri sama sisi kanan tuh simetris, sejajar. Kayak gitu sih buat posternya. Mungkin outputnya itu dari aku. Terima kasih, Kak. Oke. Ntar selanjutnya dari SMA N 1 Banjar. Sulistia. Ada nggak ya Sulistia? Ada, Kak. Oke. Halo Sulistia. Halo, Kak. Oke, posternya itu tentang kurangnya minat remaja dalam sektor pertanian. Nah, mungkin kalau misalnya dilihat sekilas, itu, bentar aku mau nanya deh, yang judulnya yang ini kan ya, yang kurangnya minat atau yang gede ini? Itu yang kurangnya minat remaja. Oke. Nah, mungkin dari sini nih aku udah highlight. Coba kamu buat yang judul itu posisinya ukurannya tuh jauh lebih besar dibandingkan bagian-bagian yang lain gitu. Karena kalau judul itu kan bagian yang kalau misalnya kita baca buku nih, kan sebelum kita baca ke deskripsi kita pasti dong baca judulnya dulu. Nah, ini buku itu tentang apa sih? Atau artikel tentang apa sih? Nah, mungkin buat di bagian poster itu juga ngelakuin hal yang sama. Yang pertama, kita harus highlight dulu adalah judulnya. Kita mau bikin judulnya itu jauh lebih menonjol dibanding tulisan-tulisan lain. Nah, tapi kalau misalnya ternyata dalam satu poster itu ada beberapa poin-poin yang mau di-highlight. Nah, itu bisa disesuaikan juga nih. Kayak misalnya ini kan judulnya itu tentang kurangnya minat remaja dalam sektor pertanian. Nah, tapi ada juga poin yang mau di-highlight itu adalah untuk kita bertani. Betul Gia nggak sih maksud kamu? Gini, yuk bertani. Maksudnya ajakan buat bertani gitu kan. Nah, mungkin buat ngakalinnya itu coba buat yang posisi si judulnya ini, kamu jangan bikinnya tuh terlalu kiri, tapi bisa di agak tengahin di sini, atau kalau misalnya tulisannya banyak, kamu bisa bikin di tengah sini, terus nanti digarisin, gitu. Jadi ada pembatas antara bagian deskripsi awal banget sama ke materi yang bawah. Nah, terus buat yuk bertani, ini sebenarnya agak bingung juga sih, karena kan ini kan ngebahas tentang pertanian. Nah, tapi elemen yang kamu pilih itu orangnya tuh lagi olahraga. Nih dia lagi pakai headband gitu, dia lagi olahraga gitu, jadi agak nggak sinkron sama poster yang mau disampaikan. Nah, mungkin kamu kalau misalnya ngebahas tentang pertanian, kamu bisa juga nih pilih elemen-elemen yang sesuai gitu. Jadi misalnya kamu ambil foto-foto petani gitu, mungkin yang lebih gampangnya karena ini pakai orang, kamu mungkin bisa pakai foto petani gitu, atau orang ngebajak sawah atau traktor juga kan bisa tuh traktor, karena kan mungkin bisa disangkut pautin sama bertani yang lebih modern gitu, jadi ada traktornya. Atau kalau bertani itu apalagi ya, yang hijau-hijau ini udah sih hijau, tapi pohonnya ini nggak cocok nih, karena ini bukan pohon ini kan, pohon tanaman padi gitu kan. Nah, jadi mungkin buat posternya pertama yang harus kamu lakuin, coba highlight dari judul poster yang kamu pakai, kamu pilih itu apa, dan itu menjadi fokus utama dari posternya. Nah, terus kalau misalnya ternyata dalam poster itu ada beberapa poin yang mau di-highlight, kayak misalnya ajakan buat bertani kayak gini, itu juga bisa kamu highlight, tapi jangan mendominasi dari judul gitu. Nah, kalau misalnya dilihat dari sini kan si tulisan "Yuk Bertani" untuk misal tulisan ini untuk para pemuda "Yuk Bertani" itu jauh lebih besar dibandingkan
si judul kan. Nah, itu nih bisa kamu coba koreksi buat poster ke depannya, itu dibikinnya yang judul itu lebih besar dibandingkan poster-poster poin-poin yang lain, gitu. Terus yang kedua, coba pilih elemen-elemen sesuai dengan poster yang sesuai dengan isi poster yang mau disampaikan. Kayak gitu sih, mungkin output buat poster kali ini. Mungkin itu. Oke, kita lanjut ke poster selanjutnya. Ada poster dari Poltekip. Ada George Triupasa. Ada nggak, George? Siap hadir, Kak. Oke, bentar. Ini posternya ngebahas tentang sagu tumbu. Sagu tumbu itu apa ya? Siap, Kak. Sagu Jajanan gitu ya? tumbu itu jajanan dari Ambon, Kak. Oh, oke. Ambon. Nah, ini kenapa kamu pilih apa sih? Background ini tuh kenapa? Apakah ini ornamen-ornamen dari Ambon atau kayak gimana? Ada filosofinya gitu nggak? Yang warna kuning-kuning ini nih. Siapa itu tuh cuman buat Hiasan kayak aja apa, gitu ya? hiasan aja, Kak. Oke. Nah, mungkin selain buat hiasan, kamu juga bisa nih masukin cocok login gitu. Kan ini ngebahas tentang jajanan khas Ambon. Nah, mungkin kamu bisa nih cari tahu apa sih motif-motif yang Ambon banget, atau enggak apa sih motif-motif yang kalau orang-orang lihat tuh pasti tahu kalau misalnya, oh itu dari Ambon gitu. Karena dari yang aku lihat poster ini, aku tuh nggak kelihatan kalau misalnya itu tuh dari Ambon, karena tulisannya yang pertama tulisannya tuh merah dan dia nggak kelihatan gitu loh. Karena dia tulisannya pakai tulisan script atau kayak tulisan sambung gitu. Dibandingkan kalau misalnya font yang ini nih, aku malah kebaca yang ini dengan 3 langkah mudah dibandingkan si khas Ambon. Makanya tadi aku sempat tanya kamu kan, ini tuh makanan dari mana gitu. Nah, karena ternyata tulisan yang ini tuh nggak terlalu kebaca. Nah, padahal ini jauh lebih penting dibandingkan yang ini. Karena kan yang pertama normalnya yang bakal dilakuin sama orang yang ngeliat poster itu pertama, ini ngebahas tentang apa, dan kalau misalnya dia tentang sesuatu yang kita belum tahu, itu kita tuh langsung otomatis pengen cari tahu kayak, ini tuh dari mana sih? Atau ini asalnya dari mana sih? Nah, mungkin buat yang di-highlight yang pertama itu tentang apanya dulu, apanya ini sagu tumbu. Nah, buat asalnya itu juga di-highlight kedua. Nah, gitu. Jadi, sagu tumbu itu jajanan khas Ambon, baru nanti deskripsi bagian bawahnya itu dengan 3 langkah mudah, gitu. Jadi ini kan, kayak semacam tutorial gitu ya, bikin sagu tumbu, bener nggak ya? Siap, Kak. Bener, Kak. Bener. Nah, kalau bisa kayak gitu. Jadi bagian atasnya itu kamu tulis dulu judulnya itu tentang sagu tumbu, terus jajanan khas Ambonnya, baru ntar dilanjut sama langkah-langkah cara pembuatan si sagu tumbu. Nah, sama satu lagi ininya sih foto yang sagu tumbunya ini. Mungkin kalau misalnya pakai foto ini aja cukup, atau bagian ininya dipindahin ke bawah. Jadi dia di samping si sagu tumbunya ini. Gitu. Jadi nanti fokus utama di atas bagian atas itu ada bagian atas di sebelah sini itu tentang sagu tumbu dan jajanan khas Ambon. Habis itu baru 3 langkah mudah sama alat dan bahan. Terus bagian bawahnya ini ke step-step cara pembuatan sama foto. Foto yang tadi orang kotak-kotak ini, yang ada box-boxnya. Jadi nanti foto bagiannya posternya ini lebih rapih gitu. Kayak gitu sih buat posternya ini. Oke, kita lanjut ke poster selanjutnya. Poster selanjutnya ada dari Poltekip, Ade Aulia. Ada nggak ya Ade Aulia? Halo, Kak. Hadir, Kak.
Oke, halo Adek. Sebenarnya posternya udah bagus, aku suka membahas tentang Vespa. Cuman yang pertama aku notice itu adalah si bangunan ini dia nggak HD. Sorry, sorry. Nah, bangunan ini rada buram gitu dibandingkan sama si elemen-elemen lain. Nih, kalau misalnya elemen-elemen lain kan dia HD gitu yang nggak pecah-pecah. Tapi kalau si bangunan si Yogyakartanya ini, walaupun dari jauh pun, walaupun nggak aku zoom pun, ini pecah tuh. Nih bisa dilihat kan. Nah, ini pecah dibandingkan si Vespa-Vespanya. Vespanya malah jauh lebih jernih. Dan ini si bangunan ini tuh ngeganggu si posternya. Padahal si posternya itu udah bagus, udah clean gitu, udah rapi. Cuman karena ada bangunan si Yogyakarta ini yang dia ukurannya kecil, jadinya posternya tuh kelihatannya jadi berantakan gitu karena si bangunannya itu pecah-pecah. Nah, mungkin kamu bisa nih di-highlight kalau misalnya nyari sumber foto atau elemen, itu coba cari sumbernya emang dia tuh HD atau ukurannya emang gede gitu. Jadi walaupun nanti semisal nih ya, poster kamu dicetak buat jadi poster terus ditempel di mana gitu. Nah, itu dia nggak ngaruh karena kita emang pakai sumber foto-foto, sumber elemen-elemen itu emang ukurannya gede dan dia nggak pecah gitu. Terus yang kedua, mungkin di bagian teksnya ini aja sih agak digeser ke kiri biar ada jarak dari sininya gitu. Jadi geser ke kiri agak ke samping sini, nah, kira-kira seginian gitu jaraknya, temu di segini. Sama satu lagi, sebenarnya ini realistisnya aja sih. Ini kan ceritanya kan Vespa Ride ya. Nah, tapi dia nggak ada orangnya nih. Apa emang semua lagi parkir atau gimana? Kemarin sebenarnya ini sih Kak, aku agak kesusahan buat cari resource gambar-gambarnya, makanya buat si Tugu Jogja juga aku ambil dari website dan aku remove background, makanya aku juga udah consider sih bahwa ini kayaknya si Tugu nih bakal kenotis banget deh kalau nggak SD. Jadi itu sih Kak sebenarnya kemarin kendalanya. Oh, oke, oke, oke. Nah, iya mungkin itu juga nih. Kalau misalnya bikin poster, coba pikir realistis juga. Nah, misalkan ini contohnya ya. Ini kan kita lagi ngebahas Vespa Ride. Ride itu kan berarti kan dia ada orangnya dong. Nah, tapi di posternya tuh si Vespanya tuh dia lagi mejeng-mejeng. Padahal dia ada di depan bangunan gitu. Yang otomatis si bangunan ini depannya ada jalan gitu. Jadi mungkin bisa tambahin juga nih orang atau mungkin kalau misalnya emang niatnya dia nggak mau pakai orang gitu, ceritanya lagi parkir gitu, dibikin agak agak geser gitu, jadi nggak yang di tengah-tengah banget. Kalau parkir kan nggak kayak di tengah-tengah gini kan. Atau mungkin ditambahin orang, nggak nemu nih orang naik Vespa, mungkin ditambahin di sini orangnya aja gitu. Jadi orangnya lagi berdiri atau ya gimana lah gitulah. Pokoknya diakalin kalau misalnya dia Vespa tapi ada orangnya gitu. Kayak gitu sih paling. Oke Kak Audis, Overall, makasih banyak. overall udah bagus sih. Aku juga suka di font Yogyakartanya. Sangat Yogyakarta, aku suka yang ini. Fontnya keren. Sama pemilihan si Vespanya, warnanya juga aku suka. Itu. Kita lanjut ke poster selanjutnya. Ada poster dari Poltek Nuklir, ada dari Gatan. Ini dari Mas MC yang kemarin ya? Iya Kak, benar. Halo. Oke. Ini ngebahas tentang apa nih? Coronavirus has killed more than 9 million people. Oke, ini tentang COVID ya posternya ya. Oke, sebenarnya posternya udah oke sih, cuman ini ada filosofinya dulu nggak nih kenapa ada orang-orang nih? Atau ini tuh perawat gitu ya? Apa tim medis gitu ya sama dokter? Atau gimana Iya nih? Kak. Untuk poster kali ini saya coba buat kayak poster propaganda vintage gitu sih. Oke, I see. Nah, mungkin ini kebayang sih propagandanya udah kebayang karena dia pilih kayak poster-poster propaganda Jepang gitu vibes-nya. Tapi mungkin bagian warnanya aja sih kurang masuk ya. Di bagian yang kuning ini sama si merah
sama si warna pink-pink ini nih. Karena kalau misalnya dari warna si medisnya sama bagian belakang itu udah oke, udah masuk, udah rada-rada vintage juga. Cuman bagian si yang ini nih, si virus sama si tulisan merah kuning. Nah, mungkin ngakalinnya itu coba jangan langsung masukin teks doang. Tapi kan kalau misalnya di Canva itu ada pilihan efek kan. Nah, mungkin di situ nih kamu bisa coba-coba pakai efek-efek apa gitu biar dia tuh biar dia tuh ngeblend sama poster. Bentar. Nah, biar dia tuh ngeblend sama poster bagian belakangnya gitu. Jadi nggak cuman tulisan stay in aja, tapi bisa ditambahin efek-efek kayak contohnya, misalnya nih, ini kan dia pakai efek nih. Efek dari Canva-nya tuh ada shadow-nya, ada bayangannya. Nah, mungkin kamu juga bisa dikasih efek-efek kayak gitu. Gitu. Kayak yang ini gue pakai efeknya ya. Nih, kalau saya enggak ada efeknya. Dia kayak gitu. Jadi dia nggak ngeblend gitu sama bagian belakangnya, jadi tetap kebaca. Dan coba posisiin teksnya itu di tengah. Karena kan fokusnya kamu taruh elemennya di tengah nih. Elemen si virusnya di tengah. Terus tiba-tiba tulisannya di samping, kayak agak menceng-menceng gitu. Kenapa nggak sekalian aja di tengah? Kayak gitu sih. Posternya mungkin. Kita lanjut ke Terima kasih, poster Kak selanjutnya. Aldis. Ini posternya nggak bisa kebuka ya? Dari panitia ada ini nggak, ada masukan nggak buat posternya? Nggak bisa dibuka. Kita lanjut dulu ke poster yang terakhir. Sebelum yang kedua tadi belum ada orangnya, nanti kita recall lagi. Tapi ini poster dari Poltekip juga, dari Krisye. Halo Krisye. Ada nggak ya? Ada Kak di kolom chat namun itu Kak. Oke, bentar aku. Halo, oke posternya ini tentang es kelapa, air kelapa deh. Air kelapa. Aku suka sih. Kamu pilihan si air kelapanya bagus gitu. Bukan yang kartun tapi emang real kelapa. Terus juga poin-poinnya banyak gitu kan ya. Nah, tapi cuman mungkin aku bagian dari judulnya aja dulu. Yang pertama, mungkin kamu bisa bikin nih warnanya jangan warna hitam. Itu yang tulisan ini. Karena yang ininya udah oke nih, air kelapanya udah oke, cuman bagian yang tulisan manfaatnya mungkin bisa diganti sama warna biru atau warna hijau atau warna putih, terus dikasih shadow warna hitam biar dia tetap kelihatan gitu. Tapi jangan warna hijau karena jangan warna hitam gitu. Biar rapih aja sih sebenarnya. Terus juga buat yang kelapanya ini masih bisa nih digedein. Jadi dia agak gede gitu. Ya sekitar segini. Biar nggak apa-apa juga kalau misalnya air-airnya kepotong gitu karena air kelapanya kan fotonya segini ya kira-kira. Dan nggak apa-apa kalau misalnya kamu gedein lagi jadi sekiranya ya segini lah gitu. Jadi nanti desainnya tuh full sama kelapa karena kan yang ini ngebahas tentang manfaat air kelapa kan. Jadi agak gede gitu karena kalau misalnya nggak di zoom ini bagian sininya tuh kosong gitu karena kan ini dia ngisi tulisan kan nggak mungkin juga kalau misalnya kamu tambahin elemen-elemen lain. Nah mungkin cara alternatifnya itu dengan kamu ngegedein si bagian foto air kelapanya ini. Terus juga tambahan kan kelapa itu identik sama pohonnya kan. Nah, ini kamu juga bisa nih tambahin lagi. Jadi nggak cuma 2 si daun ini daun pohon kelapa bukan ya? Atau pohon-pohon yang summer gitu lah, tropical. Tuh, jadi bisa ditambahin di sini mungkin
agak dari bawah ke atas gitu. Jadi biar lebih kebayang karena fotonya ini udah bagus. Aku suka fotonya. Nah, tapi kurang nuansa kelapanya itu kurang gitu. Padahal ini fotonya bagus, terus pemilihan si bagian bawahnya juga bagus, si marble-marble gitu. Jadi buat pendukung-pendukung posternya, kamu bisa cari nih, kalau kelapa asosiasinya sama apa ya? Oh, sama pantai mungkin. Kamu bisa tambahin bagian bawahnya diganti warna pantai gitu. Atau bagian atasnya diganti ada air-air lautnya gitu di sini dari jauh gitu. Nah, atau kalau misalnya kelapa itu identik sama pohonnya gitu, bisa ditambahin pohonnya dari sini. Jadi kelihatan kalau misalnya kelapanya itu fresh dari pohon, kayak gitu. Jadi bisa dicocok-logiin, bisa diasosiasiin sama pesan yang mau kamu sampaikan, sama main topik dari pesannya kamu itu apa, kayak gitu paling masukannya. Tapi buat overall posternya udah bagus. Oke, bentar aku recall lagi buat yang tadi belum sempet di-mention, belum sempet dibahas posternya ada Indah. Indah udah hadir belum ya? Indah dari UNS Universitas Negeri Semarang sama Janeta dari SMPN 1 Purwokerto, apakah sudah hadir? Janeta sama Indah. Sepertinya Janeta sama Kak Indah belum hadir, Kak. Oke, belum hadir ya. Jadi kita udah lanjut langsung aja ke acara selanjutnya. Oke, bentar. Oke, terima kasih Kak Aldis sudah mereview tadi karya-karya yang sudah teman-teman kumpulkan di Google Drive, dan luar biasa banget untuk karya-karyanya, sangat bagus, sangat luar biasa, menarik dalam penataan elemen, lalu pemilihan warnanya juga sudah bagus-bagus. Tadi saya melihat luar biasa. Baik, tadi kita semua setelah menyaksikan review dari Kak Aldis. Semoga tadi setelah karyanya teman-teman di-review, semakin mendapatkan banyak inspirasi lagi dan ide-ide cemerlang untuk proses pembuatan karya ke depan. Karena kita tahu dalam pembuatan karya itu pada awalnya butuh sebuah ide sebagai dasarnya, dan di mana kita tahu bahwa ide tersebut merupakan sesuatu yang sulit untuk kita buat apabila kita nggak memiliki inspirasi. Makanya tidak heran kita sering melihat beberapa orang yang dalam membentuk ide itu mempunyai cara-cara yang unik. Nah, FYI untuk teman-teman semua bahwa Canva ini sudah menjadi platform atau menjadi aplikasi yang diluncurkan sejak tahun 2013 sebagai alat bantu desain dan publikasi online, yang dimana sudah dipakai lebih dari 60 juta pengguna aktif per bulannya, lebih dari 7 miliar desainnya sudah dibuat oleh pengguna dan berkembang di 190 negara. Dan tentunya aplikasi ini sudah menjadi aplikasi yang umum dan aplikasi yang sering digunakan oleh orang-orang seperti itu. Dan tentunya telah mendapatkan beberapa penghargaan, antaranya ada Enterprise Stage 30, ada Gold Pay Award, lalu ada Great Place to Work Award juga. Dan mungkin yang saya ingin tanyakan nih ke Kak Aldis ini, Canva ini Kak, itu merupakan aplikasi yang ramah bagi para pemula atau tidak sih Kak, atau beginner user gitu? Oke, suaraku kedengar nggak ya? Terdengar Kak. Oke, sebenarnya Canva itu bisa dibilang beginner friendly sih. Karena yang pertama, kalau misalnya teman-teman pakai Canva di laptop, itu nggak harus di-download dulu gitu. Jadi bisa langsung online dari web, tanpa harus di-download. Terus juga fitur-fiturnya sih bisa dibilang juga gampang ya buat dipelajarin. Kayak nggak perlu yang pro-pro banget atau nggak perlu yang jago desain banget buat coba-coba Canva itu. Karena dari fitur-fiturnya lengkap, terus juga ada, sebenarnya kalau misalnya teman-teman suka ngulik, di Canva itu aku sempat lihat mereka itu punya semacam kayak komunitas gitu.
Jadi emang orang-orang yang suka ngedesain dan suka pakai Canva itu mereka sering sharing. Kalau misalnya teman-teman suka lihat kreator-kreator Canva gitu ya di Instagram banyak banget. Itu emang mereka terkumpul gitu. Emang komunitasnya emang ada dan aktif juga. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik buat belajar lebih tentang Canva atau pengen juga jadi salah satu Canva kreator, itu justru dari Canva-nya tuh emang support gitu. Nah, mungkin itu sih buat teman-teman, karena emang ternyata si Canva ini emang dia apa ya, emang dikhususkan untuk para desainer pemula atau desainer-desainer yang baru mau belajar desain gitu. Jadi emang fitur-fiturnya emang udah gampang lah buat dicoba kayak gitu. Baik, mungkin Canva ini menjadi aplikasi yang itu ya difavoritkan dengan banyak fitur yang sudah tersedia ya Kak ya. Sepertinya kita jangan sampai nih menyia-nyiakan kesempatan digital art pada hari ini ya, karena di acara hari ketiga ini, terutama di acara yang kedua, kita akan masuk ke acara question and answer ya, bersama Mbak Aldis selaku pemateri kita di acara Digital Art Camp ini. Dan tentunya bagi teman-teman ini yang memiliki pertanyaan atau yang ingin ditanyakan, ingin didiskusikan bersama kakak pemateri, tentunya kami silahkan tanpa berlama-lama. Mungkin dari teman-teman yang ingin bertanya, silahkan raise hand atau jika ada kendala jaringan bisa ditanyakan di kolom chat. Terima kasih. Oh, seperti sudah ada nih Kak, ada dari Kak Evan Santoso. Untuk Kak Evan Santoso, dipersilahkan. Halo Kak Aldis. Halo. Saya biasanya pakai Canva itu buat bikin poster, Kak. Kira-kira menurut Kak Aldis, ada nggak fitur di Canva yang paling berguna buat bikin poster? Oke. Sebelumnya boleh aku tahu nggak kamu posternya tuh buat kebutuhan sekolah kah atau buat jualan atau kayak gimana? Biasanya bikin poster buat bikin ucapan selamat gitu, Kak, buat organisasi. Oke. Sebenarnya buat fitur apa ya? Banyak sih kalau Canva tuh, cuman yang paling aku suka dia itu bisa tulisannya sih bisa dimacem-macemin. Jadi nggak cuman tulisan doang gitu. Terus bentar aku masih bingung. Sebenarnya pertanyaan kayak gitunya. Dikira gampang jadi Deko itu. Udah keluar aja dulu. Tuh, oke, wait, nama Deko apa? Salah semua kalau sama Mama tuh. Udah turun aja kok, turun ngobrol lah sama Rani, ngobrol lah. Ya udah, silakan. Saya mau kunci pintu. Ya udah. Kemarin nggak bisa tidur, pada masuk. Tempe orang udah ngebantuin. Ibu aja nggak nyariin kan, tempe Deko yang nyari sampai ke belakang tunas Mama. Ya udah bodo amat. Terus kenapa teman saya nggak boleh dikasih? Nggak usah lah kok gini-gini. Oh iya mah, kejauhan berbakti kejauhan dari mana? Saya setiap hari tetap main. Berarti ada waktu kan buat ngasih. Duh, biarlah berbakti sama orang tua. Lama-lama dipikir, gila goblok juga gua kalau gitu. PDD mungkin bisa on-silent. Oke, terima kasih. Monggo Kak Aldis bisa dilanjutkan. Mohon maaf sebelumnya. Oke, iya, nggak apa-apa. Memang sering terjadi ya, namanya juga webinar online gitu kan. Cuma mungkin aku boleh ngerimain lagi nggak dari Van, bisa diulang lagi nggak pertanyaannya? Aku agak kurang, aku miss sih pertanyaannya maksudnya kayak gimana tuh? Kira-kira fitur apa ya Kak yang paling berguna kalau mau bikin poster gitu? Oke. Jadi fitur paling berguna itu kalau misalnya kamu pakai Canva Pro, terus kamu lagi bikin poster, terus ternyata ukurannya salah, itu kalau misalnya di Canva Pro bisa diganti ukurannya langsung tanpa ngerubah desain gitu. Jadi kita nggak perlu ngedesain dari awal, tapi cuma langsung satu klik, langsung size-nya tuh keganti. Itu paling yang aku suka dari Canva Pro. Terus yang kedua itu si rulers atau kayak penggaris yang tadi. Kalau misalnya kamu lagi bikin poster, terus butuh poster yang presisi gitu kayak tadi,
kan aku sempat mention beberapa poster, coba kamu geser ke kiri, coba kamu geser ke kanan biar di tengah gitu. Nah, itu kamu bisa pakai nih rulers di Canva. Itu bikin posternya jauh lebih presisi, terus jauh lebih rapi, terus jaraknya. Jadi kalau misalnya kamu lagi bikin poster, terus harus ketentuannya harus bikin margin gitu ya, antara bagian atas sama bagian bawah, nah itu bisa. Jadi tinggal tarik garis dari samping-samping. Gitu. Terus juga yang aku suka dari bikin poster di Canva, nah kalau misalnya kamu lagi bikin poster, terus ternyata mau di-upload di sosial media, khususnya di Instagram Story. Nah, biar posternya nggak boring, nggak bosenin, itu kalau misalnya di Canva juga ada fitur yang animate atau bikin item-item yang di Canva itu jadi bergerak. Gitu. Jadi nanti buat posternya itu bakalan jadi kayak semacam animasi gitulah. Ntar aku kayak bakal contohin deh, biar kebayang apa yang aku maksud juga. Namanya kita pakai poster yang kemarin dibikin sama aku ya. Aku sambil share screen deh. Nih, yang pertama yang aku maksud tuh, itu ada fitur resize nih. Sini itu khusus buat Canva Pro sih. Tapi kalau misalnya teman-teman punya email kampus atau dapat punya email sekolah, itu coba aja daftarin. Kalau di Canva tuh ada semacam subscription gratis setahun kalau misalnya pakai email sekolah. Itu pakai GitHub. Nanti coba cari tahu aja caranya kayak gimana. Nah, ini misalnya kita lagi ngedesain nih, ukurannya kan 29x7x42. Nah, tapi tiba-tiba ternyata ukurannya salah. Harusnya ukuran A3 gitu, A4. Nah, bisa langsung diganti tanpa harus kita ngedesain dari ulang. Jadi semua bagian desain bagian dari atas sampai bawah itu bakal otomatis keganti. Terus yang kedua, yang rules yang tadi aku bilang ini nih. Jadi dia bikin desain kalau misalnya ternyata harus ada marginnya atau kayak bikin desain biar antara jarak satu sama lain itu ada pengen presisi, itu bisa pakai ini. Terus yang ketiga itu fitur yang animate yang atas ini nih. Nah, jadi bikin ngedesainnya tuh bakal tuh kayak ada animasi-animasi. Itu yang aku suka juga dari Canva. Jadi nggak animate satu-satu, tapi langsung di klik-klik aja, nanti dia bakalan jadi satu, terus di save-nya dalam bentuk video gitu. Jadi posternya lebih menarik juga buat dilihat. Kayak gitu. Mungkin dari aku itu sih. Semoga terjawab ya. Siap, terima kasih Kak. Oke. MC aku izin sambil minum ya. Silakan Kak. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya kembali. Oke, sepertinya ada Ahmad Fadil ini dari SMP Negeri 1 kalau tidak salah. Selamat malam Ahmad Fadil. Selamat malam Bang. Oke, silakan monggo. Oke, terima kasih sebelumnya Bang untuk waktunya diberikan. Mohon izin bertanya nih kepada Kak Aldis. Mohon izin bertanya nih Kak, untuk di Canva sendiri apakah bisa atau apakah ada untuk fitur gradasi warna? Mungkin 2 atau 3 warna gitu Kak. Terima kasih Kak. Oke, gradasi warna gradien ya. Nah, sebenarnya kalau buat di Canva, itu kita ngandelinnya pakai elemen. Ntar aku juga sambil share screen. Buat gradasi warna itu, kita opsi pertama itu kita dari elemen. Nah, kayak gini nih. Ini langsung muncul nih gradasi kan. Kita pakai elemen. Nah, tapi elemennya itu bisa diganti-ganti warna. Tuh, diganti-ganti gitu ke elemen. Dan biasanya dia itu keywordnya adalah gradient. Nih, itu bisa dihafalin tulisannya gradient. Itu buat gradasi. Atau yang cara kedua itu pakai foto. Kan kalau elemen tuh dia lebih ke grafik yang bisa diganti-ganti warna kan. Tapi kalau misalnya foto, dia udah pasti gitu. Gradient. Foto. Ini udah pasti nih. Gitu, jadi nggak bisa diubah-ubah. Tapi bisa kamu sesuaiin sama desainnya. Dicari itu kamu mau pakai warna apa gitu. Nah, tapi ini dia nggak bisa diganti-ganti warnanya. Beda sama gradient yang ada di elemen.
Nah, kalau misalnya kamu pakai foto, kamu pencetnya pas di search itu pilihnya foto. Tapi kalau misalnya grafik atau elemen, pilihnya di grafik. Udah banyak. Ini ada yang bulat, terus ada juga yang kayak gini. Nah, biasanya yang nggak bisa diganti-ganti warna itu karena dia tuh foto. Atau dia itu emang bawaan dari si kreatornya nggak bikin bisa diganti-ganti warna. Gitu. Tapi disesuaikan aja tuh ada banyak banget. Terus paling buat gradasi warna kita pakainya kalau di Canva itu pakainya namanya gradient dan kita pakainya di bagian elemen. Kayak gitu. Semoga terjawab. Oke Kak, terima kasih Kak. Oke, siap. Baik, mungkin dari teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan. Oh, seperti dari Kak Ade dari Poltekip, dipersilahkan. Oke, makasih buat Mas Revan dan Kak Aldis buat waktunya. Saya mau tanya mungkin terkait dengan referensi tadi Kak, yang juga jadi masalah buat poster saya. Jadi latar belakangnya ini pertanyaan saya sebenarnya karena biasanya kan kita punya topik-topik tertentu yang buat nyari referensi buat source dari poster kita itu agak susah. Misalnya kayak kami di pemasyarakatan kan agak susah ya, maksudnya lapas tuh mau kita gambarin dengan apa gitu. Maksudnya kita mau cari ilustrasinya tuh apa gitu. Nah, kalau saran dari Kak Aldi sendiri nih buat ngegantiin animasi. Jadi gini, kita tanpa adanya animasi tapi tetap bisa menarik si poster itu gimana sih Kak? Ada nggak sih Kak sebenarnya caranya buat kayak gitu? Kalau boleh di-share Kak. Terima kasih. Oke, aku bayang sih maksudnya. Mungkin dari aku boleh minta nggak salah satu contoh topik yang sering dibahas sama jurusan kamu gitu ya, yang kamu rasa tuh susah gitu buat cari sumber kalau misalnya buat desain. Ada nggak contohnya? Satu, biar kebayang juga. Jadi kita based on contoh gitu. Mungkin bisa ini Kak, misalnya pengenalan fungsi lapas gitu Kak. Oke, lapas tuh maksudnya penjara ya? Atau benar? Ya, penjara Kak. Oke, penjara. Sebenarnya kalau ada opsinya, ada dua. Kalau misalnya lebih formal, kan biasanya itu lebih pakai, aku sambil share screen aja kali ya. Bentar. Kalau misalnya posternya formal gitu buat acara-acara penting gitu kan kadang jarang orang pakai ilustrasi, memang benar. Gitu. Jadi lebih kita pakainya itu foto gitu atau enggak mungkin ilustrasi tapi yang enggak terlalu kartun gitu. Jadi emang kayak lebih simpel gitu lah pilihannya kalau misalnya posternya formal. Nah, yang kita bahas itu pertama dulu formal. Kita topiknya itu tentang lapas ya. Lapas itu ngebahas lapas. Nah, biasanya kalau misalnya ternyata topiknya itu susah gitu, atau teman-teman lagi bikin poster buat lomba, itu kan biasanya udah ditentuin topiknya, dan dia topiknya susah. Nah, biasanya hal yang pertama aku lakuin itu, dari main topik ini aku nggak bikin di Canva sih, tapi aku ilustrasiin apa yang biasa aku lakuin, tapi di kertas, medianya kertas. Aku bikin kayak semacam bagan gitu. Contohnya ini lapas. Lapas tuh tentang apa sih? Oh, ternyata dia itu tentang penjara. Kita tulis penjara. Kayak semacam dibikin mind map gitulah. Nah, kalau penjara, ini nggak harus ditulis sih. Kalau misalnya teman-teman udah pro gitu ya, bisa ditulis di otak aja. Jadi kayak, oh lapasnya tuh penjara. Nah, kalau misalnya penjara itu berarti orangnya tuh pakai bajunya garis-garis loh. Kayak semacam ilustrasi orang yang masuk penjara kan orang bajunya kalau di luar negeri itu garis-garis ya. Tapi kalau misalnya di Indonesia kan bajunya oranye. Nah itu juga bisa nih dimasukin. Kalau misalnya orang penjara itu dia pakai bajunya garis-garis. Itu warna oranye. Gitu. Jadi dibikin mind map. Nah, terus kalau lapas tuh apa sih orang yang bikin dia masuk penjara? Nah itu juga bisa digarisin lagi nih. Oh, ternyata kalau orang yang masuk penjara itu yang pertama dia berbuat tindakan kriminal. Nah, itu juga bisa dimasukin lagi nih, kriminal. Oh, kalau kriminal itu dia biasanya dalam ilustrasi yang kita bayangkan gitu orang-orang yang kriminal biasanya dia pakai topeng. Nah, mungkin bisa ditambahin nih topeng. Jadi bisa dibikin kayak semacam bagan pola-pola gitu.
yang menggambarkan tiap-tiap topik yang kamu takut pautin gitu. Jadi biasanya kalau misalnya bikin lomba poster gitu atau kayak poster yang emang dia tuh ada topiknya tuh susah gitu buat kita cari kalau misalnya di Google. Kalau misalnya poster tentang cinta bumi kan gampang ya, cinta bumi kan ada banyak tuh tentang bumi-bumi. Tapi kalau misalnya poster itu tuh mendetail gitu tentang sesuatu yang emang source-nya nggak ada, itu biasanya aku ngelakuin cara ini. Jadi aku cari dulu topik utama itu ngebahas tentang ini, terus di bawahnya itu kayak kita asosiasiin sama poin-poin yang sekiranya tuh masuk juga ke dalam topik yang dipilih gitu. Misalnya kayak gini. Terus nanti kalau misalnya kamu udah pilih nih, kan dari banyak poin-poin ini kamu bisa milih dong. Kamu mau pakai poin yang mana buat jadi penonjol dari poster. Nah, itu bisa kamu minimalisir lagi, kamu minimalisir kata-katanya. Kurang-kurangin lagi nih, oh kamu pokoknya kriminal aja deh, oh kalau orang kriminal pakai topeng. Terus nanti bisa digabungin juga, oh kalau misalnya orang yang pakai topeng bajunya oranye aja, karena kan kalau orang yang di penjara itu bajunya oranye gitu. Jadi nggak melulu kalau lapas ya udah cari bentuk penjara, sel-sel, itu kan nggak melulu kayak itu kan bosen. Nah, kita pengen bikin posternya itu lebih menarik. Kita cari point of view lain gitu. Mungkin dari situ sih caranya. Semoga terjawab. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, ditanya langsung aja. Aku juga ragu sih jawabnya ini, tapi semoga terjawab. Oke, sebenarnya buat yang pertanyaan pertama udah kejawab Kak, tapi mohon maaf nih aku agak-agak maruk orangnya, jadi mungkin ada pertanyaan kedua. Iya, boleh. Biasanya kan ini Kak, jadi aku sering lihat gitu Kak, ada ilustrasi animasi gitu Kak. Kayak misalnya mungkin rame ya, sering kita lihat sekarang tuh animasi yang emang dibikin gitu Kak. Nah, kalau dari Kak Aldi sendiri ada tahu nggak sih Kak cara bikin animasi yang sederhana gitu Kak? Karena kan kalau kita bisa ngasih animasi yang emang khas dari kita kan bakal lebih seru dan lebih bagus gitu mungkin Kak desainnya. Mungkin itu sih Kak pertanyaan keduanya. Terima kasih Kak. Oke, siap-siap. Sebenarnya cara bikin animasi gampang banget sih, karena sekarang tuh kayaknya orang-orang udah banyak short-short yang gratis, apalagi kan karena udah digital juga eranya gitu. Nah, kalau misalnya kalau kamu cari di Google ada namanya Powtoon, itu sering muncul di YouTube aku, di iklan aku namanya Powtoon apa-apa gitu. Dia tuh juga bikin animasi-animasi dan dia gampang emang dikhususin buat gampang aja gitu. Nah, tapi kalau misalnya kamu pengen ribet, kamu mau customize gitu, mau kelihatan itu kamu yang bikin, kamu yang khususin buat bikin suatu acara pakai animasi-animasi itu kamu bisa pakai After Effects, tapi emang dia PR-nya bikinnya manual, nggak kayak si Powtoon. Ntar aku masih selesaikan ya? Nah, ada nih namanya Powtoon. Dia emang ya khusus animasi-animasi gitu sih. Nah, cuman emang dia buat PPT sih lebih ke PPT sih ya. Nah, tapi kalau misalnya di Canva sebenarnya juga bisa nih animasi-animasi. Tapi paling nggak terlalu yang gimana-gimana sih. Cuman kita mainin di bentar. Yang pertama kita bisa mainin di stikernya. Ini kan kalau di Canva juga ada nih kayak elemen tapi yang bisa ada aktif gitulah, ada gerak-geraknya gitu. Namanya stiker. Tapi cara kedua itu kita pakai mainin di animate sini bagian atas. Tapi lebih ke simple-simple aja sih. Dia nggak bisa yang gerak gitu. Tapi dia bisa ya gerak dikit lah. Tapi bukan yang gerak animasi, tapi kayak ada gerakannya gitu. Kayak gitu. Atau cara ketiganya, ini lebih PR lagi. Yang pertama, kamu bisa save source dari Canva, terus di-animate di software editing video kayak CapCut, atau apa lagi sih? CapCut, VN, atau kayak yang software-software animasi gitu ada di handphone, aku lupa namanya. Dia sering dipakai buat teman-teman TikTok itu yang sering bikin video jedak-jeduk, aku lupa.
Itu juga bisa kayak gitu. Jadi kamu save dulu nih foto-foto yang ada di Canva, terus nanti kamu save-nya as PNG. Nah, nanti dari situ baru kamu gerakin, kamu geser-geser lagi di aplikasi software editing video, kayak gitu. Jadi ada 3. Yang pertama kamu bisa pakai software kayak Powtoon, yang dia emang bakal ngegerakin gitu. Tapi biasanya kalau yang gratis, dia bakal ada watermark-nya. Yang kedua, kamu bisa pakai elemen langsung dari Canva, bisa langsung pakai yang stiker. Yang di sini nanti ada tulisan nih, static animatic. Nah, ini ada tulis, kalau udah pakai ini kan udah gerak-gerak sendiri kan, tapi dia nggak bisa diganti warna, gitu. Atau cara yang ketiga, kamu save source-nya dari Canva, nanti kamu gerakin pakai software editing video. Gitu, bisa pakai VN, bisa pakai CapCut kalau di HP, terus ya software-software editing video lain lah gitu. Kayak gitu paling. Semoga terjawab. Semoga terjawab ya Kak Ade ya. Seperti Kak Ade tadi sedang ada kendala jaringan sepertinya. Oh, sudah masuk lagi Kak Ade. Aman, Kak. Thank you. Udah Oke. terjawab Mas MC, Kak Aldis. Makasih banyak. Yap, sama-sama Kak Ade. Selanjutnya mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya kembali. Masih dipersilahkan. Baik, Kak, ada Kak Florencia Clara Sinta, dipersilahkan. Halo Kak. Halo. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Florencia Clara Sinta dari SMP Negeri 1 Prokerto, izin bertanya. Ya, boleh. Saya sering dikasih tugas membuat poster di hari hanya, karena mendadak jadi hasilnya kurang maksimal. Nah, bagaimana caranya agar bisa membuat poster yang menarik pada saat mendadak seperti itu? Terima kasih Kak. Oke. Berarti seringnya dapat PR buat bikin poster dadakan gitu ya. Nah, sebenarnya solusinya, kalau kamu pakai Canva, itu, kita bisa share screen aja kali ya, biar nggak cuma ngobrol doang, tapi ada gambarnya gitu. Nah, sebenarnya kalau kamu pakai Canva, solusi dari desain-desain yang dadakan, itu mereka nyediain template. Itu baik banget template di Canva tuh. Bisa kamu pakai mulai dari template. Nih, kita lihat dari sini nih. Template banyak banget, mulai dari template PPT, template logo, template buat Instagram, buat video, ini banyak banget. Emang karena si Canva ini memposisikan buat teman-teman yang emang butuh desainnya cepat, terus gampang, terus emang buat teman-teman yang beginner lah, gitu. Jadi buat kalau misalnya tiba-tiba ada tugas, udah bikin PPT gitu kan, lama, tapi pengennya desainnya bagus, solusinya adalah pakai template. Yang pertama karena bakal cepat, terus juga kalau misalnya pakai template-nya udah dijamin bagus lah, karena kalian yang milih template-nya sendiri kan. Nih, kamu mau pakai template yang mana, itu kan sesuai sama keinginan kamu gitu. Banyak banget. Atau kalau misalnya nggak pakai Canva, pengen desain tetap bagus, ada juga website-website yang menyediakan sesuai dengan kebutuhan kamu. Misalnya kamu mau bikin PPT, tapi bosen nih sama template-template yang ada di Canva, kamu ada banyak di di internet tuh banyak banget. Ada yang tadi Powtoon, biar PPT yang lebih animasi, itu gampang tinggal masukin kata-kata doang. Atau ada namanya Slides Go, ada banyak deh pokoknya. Kalau sekarang tuh, kamu tinggal ngulik-ngulik internet aja, karena semuanya sekarang kayaknya udah ada di internet ya. Kamu mau cari apapun keluar gitu kalau di internet. Cuman kalau misalnya sekarang kita kan lagi bahas Canva nih. Nah, kalau misalnya buat solusi kayak masalah dari kamu itu adalah pakai template gitu. Karena selain terjamin desainnya itu pasti bagus, yang kedua bakal minimalisir waktu gitu. Jadi dari kita pun nggak pusing-pusing mikirin ide, karena kan kalau misalnya buru-buru, kita udah nggak ada lagi nih waktu buat mikirin ide kan. Mau desainnya kayak gimana, terus juga kayak tadi tuh, si desain itu tentang apa, ngebahas apa, dan segala macam udah nggak ada kan. Kita kayak butuh waktu, cuman bisa buat ngerjain doang. Nah, itu solusinya pakai template. Kayak gitu sih kalau dari aku. Semoga terjawab.
Oke, Kak. Makasih, Kak. Oke. Baik, iya. Jadi bagaimanapun juga untuk mempercepat atau terdesak kita bisa menggunakan template ya Kak ya di Canva ini. Nah, oke. Untuk teman-teman sesi Q&A masih dibuka. Baik, jika teman-teman masih punya pertanyaan yang masih ingin disampaikan, silahkan, masih dipersilakan. Monggo, silakan raise hand. Jika terkendala jaringan, monggo silakan di kolom chat. Oke, Ahmad Fadil sepertinya kembali bertanya. Monggo, silakan. Tambahan ya, Kak. Izin bertanya lagi nih, Kak. Dari hari pertama dan hari kedua kemarin, kan sudah banyak membahas tentang fitur di Canva ya, Mbak. Ya, Kak. Izin bertanya lagi nih, Kak. Kalau dari Canva sendiri nih, Kak, sebenarnya ada khususnya nggak sih, Kak? Maksudnya untuk editing apa gitu loh, Kak? Poster kah, banner kah, atau microblog lah, dan lain-lain gitu, Kak. Oke, sebelumnya aku mau klarifikasi kursus atau khusus? Khusus, Kak. Khusus, Kak. Khusus ya, khusus. Oke, sebenarnya kalau dari Canva sih ini bisa dilihat dari jumlah template yang ada, kayak mereka palu gak ada deh, semuanya ada gitu. Jadi emang dibuat menyesuaikan sama kebutuhan dari orang-orang gitu. Di sini ada sosial media, dari sosial media tuh tulisan ada banyak lagi. Di Instagram, ada Facebook, ada TikTok, ada LinkedIn, di Twitter banyak gitu. Terus juga video ada banyak banget. Marketing, misalnya kamu anak marketing terus mau bikin buat bisnis kamu deh, mau bikin thank you card, terus ada menu dan segala macam. Banyak banget gitu. Kalau misalnya kamu iseng kepo nih buka kayak si Canva tuh apa sih dia ngususin ngebahas apa sih dia emang kenapa sih gitu. Nah, kamu coba buka aja. Di Canva tuh banyak banget gitu. Ini bukan promosi ya, maksudnya ini karena kita bahasnya tentang Canva, jadi ya mereka ini semuanya ada gitu. Udah banyak banget. Dan selain itu, selain mereka menyediakan software tentang desain, mereka juga ada kayak semacam education nih. Aku juga baru kemarin-kemarin lihat, dia itu, aku masih share screen kan ya? Dia itu juga ngebahas tentang tutorial atau kayak tips-tips seputar tentang productivity atau kayak desain dan segala macam deh pokoknya nih. Nih, banyak banget. Jadi emang mereka kayaknya emang memposisikan PT Canva ini dia emang memposisikan buat help others gitu, buat ngebantu orang-orang, khususnya buat orang-orang yang nggak mau ribet, yang pengen cepet, emang kayak kebutuhannya tuh buat kuliah atau buat sekolah, buat ngerjain tugas itu mereka emang ngefokusinnya kayaknya ke sana sih. Jadi buat teman-teman yang emang butuhnya cepat, terus butuh desainnya juga yang bagus tapi cepat, itu bisa pakai Canva gitu. Enggak khususnya nggak ada sih, nggak kayak mereka cuma ngebahas PT doang atau kayak sosial media doang, enggak. Tapi mereka tuh yang ada banyak banget. Tapi kita sesuaiin aja kita mau butuhnya apa gitu. Karena dari Canva-nya pun kita juga bisa nih customize. Kayak misalnya dari ukuran. Nah, itu dari kita bisa juga nih ukurannya tuh mau disesuaikan sesuai dengan apa yang kita mau. Itu kalau nggak salah t-shirt ada bikin tote bag juga ada tuh kan. T-shirt, misal teman-teman punya bisnis bikin baju, terus mau bikinnya bingung mau bikin di mana, itu juga bisa di Canva. Nih, ntar contohnya dia bakal keluarnya itu kayak gini. Jadi kan kalau misalnya baju kan kita butuh bagian depan sama belakangnya kan. Nah, tapi kalau misalnya kita mau bikin tote bag, aku pernah juga bikin tote bag di Canva. Ini bakal keluarnya tuh semacam seperti ini gitu. Jadi nanti udah ada ilustrasi kalau misalnya desain kita ditempel di tote bag tuh seperti apa. Kayak gitu. Jadi banyak banget sih kalau Canva mah. Kayaknya semuanya ada deh. Kayak gitu paling. Semoga terjawab. Oke, Kak. Terima kasih ya, Kak. Oke, siap-siap. Oke, baik. Mungkin tadi adalah sesi tanya jawab yang terakhir dari Fadil. Terima kasih banyak sudah bertanya. Mungkin acara kedua ini sudah berakhir teman-teman semua. Dan kita akan masuk ke acara selanjutnya yang tidak kalah seru, tidak kalah bikin penasaran ya. Karena acara yang ketiga ini adalah acara yang
menjadi puncaknya nih di acara Digital Art Camp kali ini, yaitu tentang pengumuman pemenang karya terbaik dan peserta teraktif ya. Yang nantinya untuk karya terbaik akan disampaikan oleh Kak Aldis dan peserta teraktif tentunya akan disampaikan oleh saya selaku MC dan moderator pada kesempatan kali ini. Baik, tidak berlama-lama karena sudah malam juga, kita akan langsung umumkan di acara ketiga ini peserta teraktif dari acara Digital Art Camp Canva Edition 2022 Make Your Own Creation ya, dengan semboyan Make Your Own Creation akan jatuh kepada siapa kira-kira nih teman-teman? Oke, akan jatuh kepada Mas Ade Aulia Rahman. Kepada Mas Ade Aulia Rahman, selamat telah dinobatkan menjadi peserta teraktif dalam Digital Art Camp Canva Edition ini. Tepuk tangan untuk Mas Ade. Selamat Mas Ade. Mungkin mau ada kesan dan pesan karena sudah dinobatkan sebagai peserta teraktif. Untuk Mas Ade dipersilakan. Halo Mas Ade. Oke, Mas Ade ini sepertinya sedang ada gangguan jaringan kebetulan. Oke, lanjut aja dulu mungkin ya Kak ya. Lanjut aja Kak. Saya untuk Kak Aldis, saya persilakan untuk mengumumkan karya terbaik yang sudah dikumpulkan di Google Drive tadi, yang sudah kita review bareng-bareng, yang luar biasa banget karya-karyanya. Mungkin untuk Kak Aldis dipersilakan. Oke, sebelumnya aku mau disclaimer dulu, klarifikasi buat teman-teman. Bukan berarti karya teman-teman yang udah dikumpulinnya itu jelek-jelek, tapi di sini aku cuma mau pengen teman-teman mungkin dari apa yang udah teman-teman dapetin 3 hari ke depan, 3 hari sebelumnya, itu bikin jadi lebih improve soal desain. Dan bukan berarti juga kalau misalnya teman-teman di sini nggak kepilih, itu karena desain teman-teman jelek gitu ya, tapi mungkin bisa diperbaiki lagi gitu, karena kan desain itu bukan berarti jelek buruk ya, karena kan desain kan selera ya teman-teman, kayak misalnya musik gitu, bukan berarti orang-orang yang dengerin dangdut, orang yang dengerin rock itu seleranya jelek gitu karena mereka dengerin dangdut, enggak, karena kan kalau misalnya desain, seni, art, lukisan segala macam kan berdasarkan selera ya. Tapi di sini aku pilih salah satu dari 16 poster. Jadi tanpa basa-basi, kayaknya aku banyak ngomongnya ya. Tanpa basa-basi, bentar aku bakal share screen si posternya. Jadi biar deg-degan aja, nggak aku bacain, tapi aku bakal share screen. 1, 2, 3, yeay! Dari Unila Nafra Cantika. Aku suka posternya. Nah, dia bagus, terus rapi, clean, terus tulisannya oke. Dari Unila Nafra Cantika. Selamat, Nafra. Baik, selamat untuk Kak Nafra. Mungkin dari Kak Nafra ada sepatah dua kata untuk disampaikan. Nafranya ada nggak ya? Atau menghilang? Oke, sepertinya Kak Nafranya juga tidak di ruangan Zoom ini, Kak. Baik. Oke. Sepertinya sekali lagi saya ucapkan selamat kepada pemenang peserta teraktif dan karya terbaik, tentunya kepada Mas Ade dan Kak Nafra. Semoga selalu semangat untuk terus mengembangkan skill dalam desain dan semakin mendapatkan inspirasi yang lebih lagi tentunya dalam menyusun desainnya. Dan nanti untuk hadiahnya akan langsung dihubungi oleh Humas dari Panitiaan Digital Art Camp ini. Baik, sepertinya kita sudah ada di penghujung acara di hari ketiga ini di acara Digital Art Camp Canva Edition. Acara demi acara sudah kita lalui bersama selama 3 pertemuan ini. Telah kita dapatkan segudang ilmu yang bermanfaat, terutama terima kasih banyak kepada
Mbak Aldis ini sudah menyempatkan waktu dan juga memberikan dan membagikan ilmu kepada kami yang tentunya luar biasa. Ilmu yang tentunya mungkin ada yang baru menggunakan Canva itu sebagai ilmu baru, dan mungkin yang ada sudah menggunakan Canva itu menjadi ilmu yang untuk perkembangan. Semoga bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari agar menjadi berkah ke depannya. Oke, terima kasih atas kehadiran dan antusiasme dari para hadirin semua, teman-teman yang sudah hadir pada acara kali ini. Karena semangat dan antusiasme teman-teman semua ini menjadi acara Digital Art Camp ini semakin meriah dan juga semakin terasa sangat istimewa. Oke, mungkin itu saja. Saya selaku MC memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama saya membawa acara banyak kesalahan, baik kata maupun perbuatan. Sekali lagi terima kasih ke Mbak Aldis sudah menjadi pemateri dan menyempatkan waktunya. Mungkin kami pamit undur diri. Sekian Digital Art Camp Canva Edition 2022, dan make your own creation. Salam semangat untuk semuanya. Setelah ini kita sebelum keluar, kita akan dokumentasikan terlebih dahulu. Mungkin teman-teman bisa on cam untuk dokumentasi, dan mungkin seksi PDD bisa bersiap-siap dan nanti kita akan ambil dokumentasinya. Sekian dari saya, terima kasih, selamat, dan sampai jumpa kembali di acara selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada MC. Baiklah teman-teman, diharapkan untuk on cam karena sebentar lagi akan dilakukan sesi dokumentasi. Baiklah, dalam hitungan ketiga, untuk slide pertama, 1, 2, 3. Baik, sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, yang terakhir. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Mas Operator. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan, dan telah usai sudah acara Digital Art kali ini, dan saya ucapkan selamat bertemu kembali. Selamat malam. Malam. Terima kasih banyak teman-teman panitia. Terima kasih juga Mbak Aldis. Terima kasih Mbak Aldis.